Sinora Aritonang. Tadi pun saya udah marah tadi sama kakak ini. Kakak ini kalau kutemukan selalu memaki-maki orang. Jadi saya bertanya itu Nora, tolong tunjukkan satu Saya ayat di ketemu dalam maki-maki Al-Quran. orang, gimana saya maki-maki orang? Dengar dulu itu, dengar. Iya itu, jangan framing dulu. Setiap ketemu orang saya maki-maki, gila saya maki-maki orang. Dengar dulu toh, dengar. Itu kan kurasa sebelum itu Muslim, kurasa Muslim sudah duluan kurasa yang ada ya kan. Saya dek jumpa sama itu 12 pas saya dulu dari wajah itu. Maaf ya toh ya. Karena keimanan itu udah berbeda kita kan begitu. Itu saya tadi itu posisi di kantor itu. Kalau sendiri saya tadi saya sudah ditangkap. Bahkan Apa yang banyak berdiskusi Muslim- sama dia, woy? Dengar dulu toh. Bahkan banyak Muslim Diskusi sama dia tadi. Ini. Buktinya, ini buktinya. Siapa? Tanya itu Sinora. Maghrib kali kok. Tunggu dulu, balik Udah ke salah. Sebelum maghrib. Kita ini Apa debat, sekali? kita ini berdiskusi atau mau selfie. Tolong hargai orang yang baik. Tolong hargai orang yang baik. Apakah seperti ini ajaran di Muslim? Nanti saya bilang nanti kalian bilang. Selfie pun salah. Coba naik anda dengar ya. ke grup Kristen, pasti sebentar, tanggapi dengan bagus. Sebentar dulu, Ini Ito, orang yang nggak tahu agama sebentar, Islam. Ya. Aduh, sebentar lah itu. Nggak pernah Saya sudah masuk orang tegaskan Kristen, ya. Bang Barti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bunda Hesti, Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lubis, selamat malam Ani Lubis. Oh, selamat malam Kak, selamat malam. Iya, ini Kristen ini. Raja-raja Ya, ke Sinora aja kau. Ya, Kristen. Kebetulan lagi meluap emosinya, baru dilampiaskan ke kau. Lanjut aja. Saya kalau ada orang santun, saya santun. Oke. Silakan, Bang. Apa santun dia Nora di rumku tadi dia kerasukan dia di rumku. Hajar dia. Tadi di rumku dia kerasukan. Siapa kerasukan? Lanjut aja bang. Kau tadi kerasukan di rumku. Kapan saya masuk ke rumah kakak? Aku aja tidak manggil. Wah lupa dia. Waduh lupa dia. Sebetulnya woy. begini. Tunggu dulu ya. Sebetulnya saya sini ngomong sama itu Sinora Aritonang. Tadi pun saya udah marah tadi sama kakak ini.
kakak ini kalau kutemukan selalu memaki-maki orang. Jadi saya bertanya itu Nora, tolong tunjukkan satu Saya ayat di ketemu dalam maki-maki Al-Quran. orang, gimana saya maki-maki orang? Dengar dulu itu, dengar. Iya itu jangan framing dulu. Setiap ketemu orang saya maki-maki, gila saya maki-maki orang. Dengar dulu toh, dengar. Itu kan kurasa sebelum itu Muslim, kurasa Muslim sudah duluan kurasa yang ada ya kan. Cuman begini toh Nora. Kalau memang enggak cocok perasaan itu apa? Duakan aja orangnya. Begitu. Oh nggak bisa, Nanti saya nggak itu bisa. maki-maki orang yang itu bilang Alah lalu bang, apa segala kalau kata macam. orang sini begini aja lah dulu bang, gini aja lah dulu bang, ya. Aku Bagaimana? suruh mana ada orang di sekitarmu, tamparlah dulu pipi kirimu dulu bang. Kau kasih nggak pipi kananmu? Nah godang doh hatamu bang, udah semua nihu. Seolah-olah Tidak usah. ada ajaran kasih betul. Kita pakai Kalau bahasa memang Indonesia ajaran aja, kasih, toh. dengarkan saya dulu bang. Kalau memang ajaran kasih, kau punya kawan itu tadi, jangan melecehkan Al-Quran saya. Saya Bukan- tidak masalah. Sebentar. Anda masuk ke dalam room ini, seolah Anda menasihati bagaimana akhlak saya. Akhlak saya ya, saya akan memanusiakan manusia yang manusia. Paham? Membinatangkan manusia yang jadi binatang. Saya dicaci maki, dihujat, tidak masalah bang. Tapi jangan kalian mentertawakan Al-Quran saya ketika kalian bertanya Al-Quran saya, dijelaskan baik-baik sama saudara seiman saya, karena kalian tidak tahu membaca Al-Quran, tapi seolah-olah tahu. Yang kalian tahu hanyalah terjemahan. Tapi kalian seolah pintar untuk menafsirkan terjemahan. Oke, siap Kak itu siap itu. Tadi kita pun tadi udah berdebat tadi aku tadi posisi itu di kantor polisi. Saya bilang kalau seandainya saya jumpa sama itu 12 pas saya dulu dari wajah itu. Maaf ya Tok ya. Karena keimanan itu udah berbeda kita kan begitu. Itu saya tadi itu posisi di kantor itu. Kalau seandainya saya sudah ditangkap, bahkan Apa yang banyak berdiskusi muslim- sama dia, woy? Dengar dulu itu. Bahkan banyak muslim Diskusi sama dia tadi. Ini buktinya, ini buktinya. Siapa? Tanya itu si Nora. Maghrib kariku. Tunggu dulu, kembaliin Udah kamera. salah. Sebelum maghrib. Aku Saya kan tadi- Ini sama aku diskusi berdua. Nih, Nah itu ya betul. Betul, betul. ya bukan si Nora. ini framing aja Ya. kau. Itu. Tapi dari sana, dari sana kita tadi. Enggak ada kata-kata daripada itu saling menghina. Iya, yang bilang kau. Oke. Berarti saya salah orang. Saya menghina bang. Makanya tadi aku bilang Pak, Bapak berdiskusi sama aku, Bapak nggak Satu-satu mengakui. dulu ngomong. Satu-satu dulu ngomong itu. Berarti aku salah orang. Aku yang minta ngomong maaf sama itu satu-satu orang. sebentar. Makanya tadi saya bilang, Anda tadi diskusi sama saya. Anda bilang bukan. Iya. Saya kata Kalau saya diskusi seandainya kau saya bilang kayak jumpa gitu. sama Anda 12 pas muka itu keludahi. Maaf itu Nora ya, saya salah orangnya itu. Nora ya, maaf. Maaf itu, maaf. Abangku, abangku. Wah, Kita abangku. kan saya bilang Pak. Abangku. Coba Tunggu tunjukkan dulu. Aku pakai kacamata dulu. Ayat di Al-Quran ada nggak saling menghujat di Al-Quran Wah, itu? pakai kacamata dulu. Dan dia buku Anika. Terus, pakai kacamata dulu aku. Mana sih? Kita ini Apa debat, sekali? kita ini berdiskusi atau mau selfie? Tolong hargai orang yang lain. Suka. Hargai orang yang lain. Nah, apakah seperti ini ajaran di Muslim? Nanti saya bilang, nanti kalian bilang Selfie menghujat. pun salah. Coba naik Anda dengar ya. ke grup Itu, Kristen, pasti sebentar, tanggap itu. dengan bagus. Sebentar dulu, Ini Ito. orang yang Sebentar. nggak tahu agama Sebentar, Islam. Ya. Aduh, sebentar lah itu. Nggak pernah Saya masuk sudah forum tegaskan Kristen, ya. Bang Barti Bang ya. Kami Saya sering Bang. tegaskan sama itu ya. Orang pula Bang. Saya tegaskan sama itu. Saya akan memanusiakan manusia, membinatangkan manusia yang jadi binatang. Paham ya? Kenapa? Karena tadi saudara kamu datang bertanya soal Al-Quran. Jadi ditolong di mute. Dijawab baik-baik sama itu Faruk dengan Bang Bejo. Tapi dia mentertawakan Al-Quran saya. Saya, Bang Jerry tolong di mute dulu. Saya bilang Bang, kau maki saya, kau maki keluarga saya, tidak masalah sama saya. Ya, tapi jangan kau menghujat Nabi saya, jangan menghujat Allah saya, jangan mempelintir atau mentertawakan Al-Quran saya. Al-Quran saya itu firman Allah. Bible kalian pertanyakan, firman siapa itu? Saya marah kayak begitu. Tapi apa yang saya serang? Saya maki kalian kan? Bukan saya maki sesembahan kalian kan? Tidak ada saya maki Yesus kan? Yesus kau begini, Yesus kau begini. Nggak ada kan? Saya maki kalian.
Karena apa? Saya timpakan ke diri saya, lebih bagus saya dimaki pribadi saya daripada dihujat Nabi saya. Saudara kau tadi sudah mentertawakan Al-Quran saya tidak terima. Saya tidak suka itu. Kalian bertanya, Al-Quran bertanya. Tapi jangan kalian situ menyimpulkan, karena ilmu kalian tidak ada. Itu yang gak saya suka. Heran Kristen ini bertanya Al-Quran seolah paham tentang Al-Quran. Ternyata yang dia pahami apa? Hanya membaca terjemahan dan menyimpulkan. Oh, berarti Al-Quran ini bukan untuk Nabi Muhammad. Ketawa-ketawa pula dia di situ muncung anjingnya itu. Oke, Tok Nora, kita Saya lanjut suka. lagi lintas, kita berdiskusi lintas agama itu. Ya, aku itu sama itu aja lo dulu ngomong, tapi kasih aku waktu. Ya, silakan itu. Silakan. Kita tanya jawab. Aku mau bertanya sama itu Nora. Ya, silakan. Kedatanganku itu sini bukan menghujat itu. Jadi kalau ada pun kata-kata Sama. saya nanti yang salah. Izin bentar itu Nora. Nah, nanti kita kena banned loh sama TikTok. Kenapa? Karena nggak boleh anak kecil main TikTok. Gak apa-apa bang, kalau kira-kira nggak bisa, Silakan. intinya Silakan, saya Bang ini Andi. berdiskusi sama itu si Nora. Silakan dengan itu baik. silakan aja. Ya udah. Sama saya kan itu. Nah, Iya, silakan. Saya Oh mau iya, bertanya- oke. Enggak, tadi nggak nampak le rambutnya. Nunduk dikit baru nampak rambutnya di belakang. Rupanya di belakang rambutnya. Sorry. Enggak kayak gitu loh, pikir tadi nanti ada kecil gitu loh. Ya. Udah, Bang. Oke, terserah Anda mau bilang apa, karena kita tidak tahu di mana-mana. Kalau seandainya kita dekat, bang, ludahi 12 pas saya ludahi mulutmu. Tapi karena kita jauh, suka ngomong. Iya, Bang. Saya datang ke Abang pas sini ludahin saya, mau Bang. bertanya Abang pas sama itu ludahin Nora. saya tampar pipi kiri dan pipi kanan bolak-balik terus sampai 10 kali, Bang. Silakan. Terserah. Mau ngomong apa. Ya, Intinya silakan, saya apa di mau sini mau bertanya sama itu si Nora. Ya. Oke. Yang intinya itu saya datang ke sini bukan untuk menghujat, tidak. Ya. Tidak semua orang yang menghujat itu, kalau aku tidak. Cuma saya bertanya. Betul itu. Silakan. Oke. Jadi pertama saya itu Nora baru bertanya sama itu, udah sampai di manakah itu mendalami Islam? Mendalami itu seperti apa? Maksudnya saya itu sudah sampai di mana? Maaf ya Tok ya, sudah sampai di mana pola pikiran itu mengetahui Islam itu seperti apa dan isi Al-Quran itu sebagai apa? Sudah sejauh mana? Sejauh yang saya tahu, yaitu betul, ya. Tok, betul. Nah, Islam itu Al-Quran saya mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah satu. Cara memuliakan, cara menghormati orang tua kedua. Cara menyayangi sesama nomor 3. Semua diajarkan oleh Al-Quran. Kalau itu mengatakan ajaran kasih, di Islam lebih mengajarkan kasih. Oke, saya itu nanti kita itu juga nanti boleh juga sih bertanya sama saya. Tapi Nggak apa-apa, itu saya saja yang bertanya Itu sama Nora. saya. Itu Nora. Percaya loh. gitu. Jadi saya di sini 3 saya bertanya pertama, Ya. tolong sebutkan dulu itu apa yang bisa kita pandang dari simbol keislaman. Apa simbolnya? Enggak, kalau kami Kristen kan itu simbol itu kan salib. Jadi kalau di Islam itu apa yang bisa kita lihat dari kesimbolan Islam itu Kalau kami itu sesuai dengan hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, 1. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di dalam Islam tidak ada simbol itu. Islam itu ketika beribadah hanya menghadap kiblat. Agar teratur yang ketika kita beribadah kepada Allah. Sholat kepada Allah itu teratur. Tidak mencong sana, tidak mencong sini. Tidak pantat orang kita ketemu, tidak kepala orang kita saling bertabrakan. Nggak ada itu. Di Islam tidak ada simbol. Siapa yang membuat simbol di dalam Islam? Nggak ada sama sekali. Oke Jadi saya pengen tahu apa maknanya
di atas masjid bintang dengan bulan sabit itu toh. Tolong dijelaskan Oke. toh, apa makna? Oke. Siapa yang membuat siapa yang membuat kubah masjid itu menjadi ada bintang dengan apa? Setahu saya semua masjid itu adanya tulisannya Allah. Nggak ada bintang bulan. Siapa yang membuat itu? Tertulis di mana itu? Di dalam Al-Quran nggak ada, di dalam hadis nggak ada. Kalau ada pun yang membuat itu oknum. Tetapi setahu saya, masjid yang saya jelajahi di sini, hampir seluruh Indonesia, itu lambangnya tulisannya Allah. Kalimat Allah. Oke. Berarti toh kalau bintang dan bulan sabit itu bukan simbol ya toh? Tidak ada. Kalau ada tertulis dalam hadis, tunjukkan. Simbolnya umat muslim adalah bintang dengan bulan. Oke toh. Jadi begini toh. Kadang kita ini kan toh belajar sama orang yang Ya. pandai kan begitu. Kadang saudara-saudara kita Islam bahkan mengatakan bintang sama bulan sabit itu mengatakan itu adalah kesimbolan Islam katanya gitu. Siapa yang bilang? Cari di Al-Quran tidak ada dikatakan bintang sama bulan sabit itu simbol. Jadi saudara kita Islam yang sebagian mengatakan itulah simbol di keislaman katanya gitu. Jadi saya mau menjelaskan sama itu, apakah itu simbol? Tidak, itu bilang kan? Bukan simbol. Jadi gini, izin masuk sedikit itu. Jangan dulu Izin bang. masuk sedikit itu. Jangan dulu bang. Tunggu berku jelaskan tentang bulan dan bulan sabit, berku jelaskan masuknya ke Indonesia. Oke, Ya, siap. itu adalah yang dibawa oleh Utsmani Turki pada masa kepemimpinan kekhalifahan Utsmani Turki pada masa itu. Nah, riwayatnya itu bisa sampai ke Indonesia. Waktu itu Indonesia dijajah sama Belanda. Satu-satunya daerah tanah yang tidak dijajah oleh Belanda pada masa itu adalah Aceh. Aceh lah pada masa itu ya yang melapor kepada kerajaan Ottoman pada masa itu. Datanglah pasukan dari Turki itu memberikan pembelaan kepada Indonesia pada masa itu dengan menyurati Belanda. Nah, untuk penghormatan itu kepada Turki, orang-orang pada masa itu memberikan tanda pada masjid, bulan sabit dan bintang. Itu hanya tanda, bukan simbol gitu loh. Simbol. Karena di negeri lain itu tidak ada. Sejarahnya itu, tapi itu bukan simbol. Islam itu tidak datang membawa simbol-simbol. Bahkan ketika lain mengatakan salib itu adalah simbol Kristen, Yesus nggak pernah memperkenalkan salib adalah simbol Kristen, nggak pernah. Nggak pernah. Itu adalah simbol yang diada-adakan gitu loh. Nggak pernah Yesus membawakan. Contoh beginilah, ketika Yesus ya berdakwah dia bersama dengan murid-muridnya, nggak pernah dia pakai kalung salib, mikul-mikul salib, di rumahnya ada salib, nggak pernah itu. Gitu loh. Jadi jangan gini Layani, jangan mendengarkan pemaparan dari Edis yang nggak ada ilmunya. Jangan konyol gitu loh. Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu lambang kutukan. Galatia 3:13. Salib itu lambang hinaan, kehinaan bagi tentara Romawi, bagi tentara Yunani. Di Yunani pada masa itu malu membajang salib di depan rumahnya. Itu menandakan dia pernah dihinakan. Lah kalian bangga pula membajang-bajang salib di rumah kalian. Itu simbol kutukan itu, simbol penghinaan itu. Udahlah dihinakan, bangga pula kalian. Itu sejarah bulan bintangnya. Leya itu hanya tanda. Ibaratnya gini, cindera mata sebagai tanda terima kasihnya Indonesia kepada kerajaan Ottoman yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia atau mempertahankan negara Republik Indonesia khususnya Aceh dari inflasi yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu. Gitu. Bukan tanda itu atau bukan simbol itu. Silakan lanjut itu. Saya tambahkan lagi sejarahnya dari Ottoman ya. Bagaimana adanya simbol tersebut, karena mereka ya berhasil menguasai wilayah yang dikuasai oleh musuh pada masa itu yang menentang Islam. Mereka menggunakan simbol itu tadi ya, dengan merebut itu menjadikan simbol mereka. Tanda pada masa itu adalah mengambil kekuasaan. Jadi ada sejarahnya semua bang, dan itu tidak berlaku seluruh dunia, tidak, bukan gitu. Kalau dikatakan simbol Islam itu Iya, karena tanda itu, karena gini kan,
Iya, karena gini kan Bang Bejo, tanda itulah yang ditakuti Belanda pada masa itu. Dengan Indonesia menggunakan tanda itu, ya itu tamparan bagi Belanda, jangan macam-macam. Karena keamanan dari masyarakat Indonesia ini di bawah jaminan dari Ottoman. Ottoman pada masa itu ya sudah kalaulah tetap melakukan ya gempuran terhadap Indonesia pada masa itu, berarti dia menyatakan perang kepada kerajaan Ottoman pada masa itu. Itu riwayatnya. Begini Le. Bahkan itu ya, semuanya pada masa itu ya kerajaan Islam. Jadi gini teman-teman ya, aku sedikit lagi ya. Seharusnya kalian izin ya teman-teman Kristen ya, berterima kasih dengan tanda itu. Dengan tanda itulah dulu Belanda itu tidak berani macam-macam sama kita. Oke, itu menunjukkan bahwasanya Indonesia ini di bawah jaminan kerajaan Utsmani pada masa itu. Oke Le, oke. Tolong Le host, tolong dimute-kan dulu. Jadi kalau saya maknakan dari akal sehat saya, Anda itu tidak paham apa Islam itu. Lebih bagus saya bertanya sama itu Sinora sama itu Abang si Bejo ini aja. Abang udah sampai ke perang ini lah. Anda bisa meyakini saya tak paham Islam. Udahlah, Abang mute dulu. Aku ngomong sama itu si Nora aja lah. Lebih ya, enak tapi ngomong sama Nora. lah geser ke kiri, lah geser ke kiri sedikit lagi, bersinar itu ku tengok. Kita itu Le, kalau kita berdiskusi dengan sehat. Jangan Le bilang yang otak lah, yang itulah, itu namanya itu tidak pas bagi saya. Kita seperti anak-anak. Balik anak-anak. Siapa yang bilang botak? Jadi bagusan kita, makanya Le, Yang bakal tolong dibikin dulu. Lebih bagus sama itu Senor aja berdiskusi sama Bang Bejo, itu aja lebih bagus. Udah kunilai, lah itu belum ada pengetahuannya di Islam. Like nampak kali sampai ke perang lah Belanda lah, saya tidak mengatakan itu. Ini guru saya loh, itu Faruk ini guru saya. Lebih pintar itu, aku tengok lebih pintar itu daripada ini. Segini, gimana ya? Hampir 1 meter bedanya. Jadi saya bisa bedakan itu. Tadi saya bukan menghujat Lai, bukan merendahkan Lai, tapi dari pola pikir sendiri tidak ada apa-apanya Lai itu tidak tahu Islam. Oke lah, tapi itulah ajarkanlah dengan baik. Begitu. Tidak penting Lai yang merendahkan saya. Tidak, bukan Lai yang tahu isi hati saya. Jadi begini, nggak merendahkan lo aku lah. Aku bilang bersinar itu aja. Ya boleh, terserah. Itu Le bebas ngomong sama aku. Tapi Le, kalau kita duet ngomong dekatan 12 pas kuluday mulut Le. Tapi oke lah. Kita ulang ngomong. Semua mau ludahi orang. Serius. Semua mau ludahi orang ku tengok. Iya. Udah, masalah didengar lagi tuh. Ya apa lagi? Ya toh, oke. Jadi makanya saya ini sebetulnya tujuan saya naik sini, saya berdiskusi dengan itu Sinor aja, begitu. Tadi sama sama Ante Hesti. Tadi sore. Ya, tadi di situ memang ku bilang tadi itu, aku nggak apa yang ku bilang masih ku ingat. Ku bilang sama itu si ini, kalau seandainya saya di situ, saya ludahi 12 pas wajahmu. Di situ polisi, itu tadi kantor polisi itu tadi. Saya tidak bohong. Mudah-mudahan saya ditabrak mobil itu di jalan saya bohong. Polisi di belakang saya. Justru saya itu nggak tahu apa-apa itu Bang, nggak usah diladenin. Kenapa Anda mau ludahi saya? Karena saya bilang apa? Tuhanmu lahir dari Tuhanmu lahir dari lanjutkan aja. Tuhanmu lahir dari. Aku nggak mau ngomong itu karena itu keyakinan saya itu. Jadi tolong Itu keyakinan saya sama kami begitu. Lanjutkan aja mau ngomong apa itu terserah pendengar. Silakan. Itu mau tanya apa lagi? Oke toh. Jadi begini toh Nora. Ya. Posisi saya kan sekarang Kristen itu. Jadi seandainya saya seperti itu masuk ke Muslim, saya contohnya gini toh kan. Kalau aku nih berdoa di pola pikiran itu Yesus saya bayangkan Tuhan saya karena itu keyakinan saya. Jadi kalau misalnya di Islam itu kita berdoa ya Allah kasihlah kesehatan sama hamba. Allah itu gimana sih wujudnya? Kalau Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad terus terang itu maaf saya tidak mau menyembah dia karena itu utusan. Begitu. Tapi kalau lalu apa kabar Yesus?
Begini. Jadi seperti apa sih wujudnya Allah itu, Tok Nora? Tolong jelaskan dulu, Tok Nora. Oke. Jadi di dalam Saya kan bertanya, bisa dong saya bertanya, minta ilmu begitu. Ya, oke. Saya ilmu ini saya pelajari juga dari Ito saya Faruk. Jadi Ito Faruk ini adalah guru saya juga Ito. Salah satu Ito saya the best yang sering memberi masukan-masukan ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi begini, Tuhan di dalam umat muslim itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat maha kekal. Nah, ketika dia jadi manusia nanti itu, dia memiliki hidung, mata, dia tidak akan ada lagi sifat kemahaannya itu. Karena begini, Allah maha melihat, apakah Allah itu punya mata? Tidak. Allah maha mendengar, apakah Allah punya telinga? Tidak. Yang bisa mendengar, yang bisa melihat itu hanyalah makhluk. Itu pun Allah berikan dia indera. Ada orang yang tidak bisa melihat, indera matanya nggak ada. Ada orang yang punya indera telinga tetapi dia tuli. Nah, kalau sempat Tuhan menjadi manusia memiliki sifat kemanusiaan, kemahaannya tidak ada lagi itu. Makanya dikatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20 saja, apa dikatakan di situ? Tidak ada yang bisa hidup melihat wajahku. Itu kata Tuhan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa pun tahu bahwa Tuhannya itu tidak akan bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Berikutnya, Yesus mengatakan apa juga? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Yesus mengatakan itu. Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, suaranya tidak bisa didengar, dan rupanya tidak bisa dilihat. Karena apa? Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, Bang. Ya, tidak bisa alam semesta ini untuk menjangkau kehadiran dari Allah itu. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, tidak usah kita pikirkan bagaimana rupa Allah. Kalau saya katakan begini, kalau Tuhan menjadi manusia, Bang, pasti kita menginginkan Tuhan itu adalah ganteng kalau dia laki-laki. Maaf kata, kalau kita ambil dari Yesus, kita mengharapkan Yesus ganteng. Betul tidak, Bang? Itu. Betul nggak? Oh iya, Tok, jawab. Nah, iya, Tok, iya, Tok. sekarang begini, maaf. Bagaimana orang yang cacat mental, cacat fisik, bibirnya sumbing, ada yang melahirkan matanya nggak ada itu viral. Ada yang melahirkan batok kepalanya nggak ada. Kalau Tuhan saja bisa menjadi manusia dengan begitu sempurnanya, dengan begitu kegantengannya, bagaimana mungkin dia menciptakan manusia yang ada kekurangan? Di mana keadilan itu? Di mana? Gak akan ada keadilan itu. Kalau saya bilang, Yesus kamu jelek, pasti kalian gak akan terima. Anak kalian saja, kalau saya bilang ini borumu ini jelek kali, hidungnya pesek, pasti dalam hatimu sakit. Apalagi kalau dikatakan Tuhanmu jelek. Nah, inilah kalau Tuhan yang kita jadikan manusia. Susah itu. Kita akan berharap banyak kepada manusia ini. Tuhan yang menjadi manusia. Seandainya begini, murid-muridnya 12 orang ini tahu Yesus ini adalah Tuhan. Nah, ketika mereka mau makan, maunya mereka bilang, Yesus, kau adalah Tuhan. Hidangkan makanan bagi kami. Tidak perlu kami lapar sehingga mendatangi pohon ara. Banyak kemanusiaan Yesus yang Yesus tunjukkan yang tidak bisa dia lakukan sebagai Tuhan. Banyak. Dirubahnya air menjadi anggur. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa. Badai ditenangkannya, angin topan ditenangkannya. Ketika dia ditangkap, apakah dia bisa mendatangkan angin topan itu untuk membantu dia? Nggak bisa. Jadi kalau di dalam Islam itu, kita minta sama Allah, kita tahu kehadiran Allah itu dari mana? Dari ciptaannya semua. Itu menampakkan bahwa Allah itu ada. Jadi Allah kamu di mana? Allah itu tidak akan kita katakan berada di mana-mana. Tetapi Allah itu bagaimana? Ya, dekatnya dia ini seperti urat leher kita ini, urat nadi kita ini, Bang. Nah, itu dekatnya itu, coba. Tuhannya Nabi Musa,
Tuhannya Yesus, bahkan Tuhannya umat muslim, itu tidak berwujud, Bang. Tunjukkan sama saya data, di mana Bani Israel menyembah manusia. Gak ada akan abang bisa dapatkan. Tunjukkan sama saya bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Gak ada, Bang. Tunjukkan sama kak saya juga, di mana umat muslim menyembah makhluk. Tidak akan ada abang temukan. Tetapi siapakah yang menjadikan Tuhan itu menjadi manusia? Hanya umat Kristen. Karena umat Kristen ini ya berharap Tuhan itu berwujud, Bang. Ini ajaran apa? Ini adalah dikatakan namanya ajaran pagan. Paham ya, Bang? Jadi ketika kita berdoa, minta saja kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi. Gak usah pun abang melihat Tuhan, Bang. Bukankah abang masih bisa makan? Tidak usah pun abang melihat Tuhan, Bang. Bukankah abang masih dikasih nafas kehidupan? Itu saja, Bang. Kita tinggal mengucap syukur kepada Allah. Beribadah kepadanya, sholat. Karena Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Yesus saja apa dikatakannya? Yesus mengaku dia ini sesungguhnya adalah siapa? Hamba Allah. Dia diberikan kitab Injil. Semasa hidupnya dia membayar zakat, menunaikan zakat, dan melakukan sholat. Lakukan dia, Bang. Jangan abang kira Yesus tidak beribadah. Yesus beribadah karena dia tahu. Dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia tahu pencipta langit dan bumi ini adalah Tuhan, bukan dia. Jadi kesalahan Kristen ini, abangku, maaf, kesalahan Kristen ini ialah menjadikan Yesus Tuhan. Satu, karena Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya apa? Roh suci, roh yang suci yang diciptakan oleh Allah dan dihembuskannya di dalam rahimnya Bunda Maria. Tujuannya untuk apa? Allah menunjukkan suatu keajaiban pada manusia. Kuciptakan manusia tanpa adanya pernikahan, tanpa adanya pergaulan, yaitu siapa? Adam. Kuciptakan manusia, dilahirkan seorang perawan tanpa digauli oleh laki-laki. Itu siapa? Bunda Maria. Kutiupkan roh, kuciptakan lagi manusia di dalam rahim seorang perempuan yang sudah uzur, yang sudah tua, yang sudah menopause. Itu kepada siapa? Kepada Siti Sarah. Kuciptakan lagi manusia di dalam rahimnya seorang perempuan yang sudah dikatakan mandul. Itu siapa? Kepada ibunya Yohanes. Jadi semua ini untuk menunjukkan apa? Allah itu bisa membuat suatu keajaiban. Manusia, Musa, Nabi Nuh, Nabi siapapun termaksud Yesus yang membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan orang mati, itu diberi mukjizat. Mukjizat itu apa itu? Mukjizat itu untuk menyatakan bahwa apa? Ada seorang nabi dan rasul diutus ke umatnya. Bagaimana mereka tahu itu adalah nabi? Bagaimana mereka mengetahui itu adalah rasul? Sementara dia menyampaikan wahyu, tetapi dia tidak diberikan mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, pada waktu itu membacakan nanti di dalam surat Matius, ketika dia membangkitkan Lazarus, apa yang dikatakannya? Dia menengadah kepala ke atas, dia mengatakan, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhannya, dia membuat suatu mukjizat. Kenapa dia membuat suatu mukjizat? Biar mereka tahu, biar orang-orang itu tahu, biar umatnya tahu bahwa Yesus ini adalah seorang utusan. Nah itu Bang, inilah konsep di dalam Islam juga. Nabi Muhammad tidak kami tuhankan. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, menyampaikan firman. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Sebentar itu, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sampaikanlah wahai Musa, sampaikanlah wahai Abraham, sampaikanlah wahai Nuh, wahai Lut. Disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu pun juga sebelum diutusnya Nabi Muhammad bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Sembah hanyalah kepada Dia, bukan kepada ilah-ilah lain itu. Itulah konsep ketuhanan di dalam Islam, konsep ketuhanan di dalam Yahudi. Tidak ada menyembah manusia. Silakan itu tanggapi. Enggak, aku tambahkan sedikit lagi nih, Tok. Aku tambahkan sedikit lagi. Jadi gini. Udah ngomong pula lagi nih. Sampai nanti ke perang lagi ngomong nanti nih.
Musim otak Enggak, ini lagi. sedikit aja. Gimana ini. nih Nora? Sampai nanti ke perang Sedikit aja. sampai ke Belanda. Enggak, ini sedikit Oke lagi. lanjut bang lanjut. Warga ya bang. Sedikit Oke aja. lanjut bang. Aku mute bang. Oke. Jadi gini ya, Allah itu tak butuh rupa supaya dia dikenali oleh hambanya. Karena yang butuh rupa itu makhluk, bukan Tuhan. Sementara Tuhan tak butuh rupa, bukan nggak punya rupa ya, tak butuh rupa untuk dikenalkan, untuk dikenali oleh makhluknya. Karena apa? Dia cukup menjadikan makhluk menunjukkan, untuk menyatakan keberadaan dirinya. Allah tak butuh rupa, Allah tak butuh tempat. Karena yang butuh tempat dan juga rupa itu makhluk, bukan Tuhan. Jangankan untuk melihat Tuhan, untuk melihat ciptaan Allah saja pun kita tidak mampu. Contoh, matahari. Siapa yang mengklaim dirinya melihat matahari? Tidak ada. Satu pun manusia di atas bumi ini nggak ada yang bisa melihat matahari. Yang kita lihat itu sinarnya matahari, bukan matahari. Sinarnya matahari yang kita lihat. Nah, ketika ciptaannya saja matahari tak mampu kita lihat, bagaimana kita bisa yakin kita melihat penciptanya? Tak akan mungkin. Gitu loh. Yang kedua apalagi angin. Angin itu ciptaan dari Allah. Angin aja tak mampu untuk kau lihat tapi bisa kau rasakan. Bagaimana bisa kau mampu untuk melihat angin, untuk melihat penciptanya yaitu Allah? Angin hanya dalam kapasitas kecil bisa kau rasakan, tapi tidak bisa kau lihat. Akan tetapi jika angin datang dalam kapasitas besar, seperti badai ataupun tornado, itu akan membuat kehancuran di atas bumi ini. Kapasitas besar. Nah, Allah jauh lebih besar daripada kapasitas anginnya tornado. Udah aku bilang dari tadi, ini udah sampai ke angin tadi. Jadi gitu. Mana Nora? Jangan, kalau semua orang mengatakan angin itu tidak nampak dan angin itu merasakan, kita ini bukan konsep kayak angin. Makanya aku bilang, abang mute dulu. Aku ngomong sama itu Nora dulu, pusing otakku, tambah otakku. Ya, aku curiga ini itu Nora, aku curiga. Ini Lai Lubis ini ada hati dia samamu itu. Aku curiga ini nengok dia ini. Kemana-mana pun ngomong lah ini, yang ke hati lah, ke angin lah. Jujur lah, Lai ada hati nggak sama itu Nora? Kalau ada hati, nggak gini Lai, kalau ada hati bisa diomongkan. Aku Begini, itunya. Bang. Kita Aku seorang nggak bisa ini loh, bang, kita walaupun kita berbeda-beda agama, Bang. Kita kalau udah menikah janganlah menggatali. Tunjukkanlah jatin priamu. Jangan kita jadi pengecut sama istri. Aku bang udah punya istri bang. Kau bilang lah tadi kan aku nggak tahu kalau Lai udah punya istri. Makanya aku bilang mute aja dulu bang, mute. Tambah botakku ini nanti bang. Aku lagi ngerokok ini, kalau nggak ongkem aku ini. Oke, lanjut Bang Bejo. Bang Bejo. Apa mau dilanjut? Oke bang. Apa? Jadi saya bertanya bang, menurut abang Nabi Muhammad itu menurut abang Nabi Muhammad itu Rob atau utusan? Tolong jawab dulu bang Bejo. Penyebutan tentang kata Rob bermakna kepada yang diikutinya dalam kalimat. Kalau menyatakan tentang Sang Maha Pencipta alam itu sebagai Tuhan. Untuk aku jadi nggak jadi Tapi nyanyi. kata Rob aslinya Tahu, bermakna ai, yang kasih apa memelihara, enggak. yang Tapi kalau nyanyi merawat, aku, ai, yang mau mengelola. Nora miut. Ketika dikatakan Nabi Muhammad Rob, di mana dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad Rob? Nggak ada. Itulah bang. Di mana umat Bejo. Islam diajarkan untuk memanggil Nabi Muhammad Rob? Tidak pernah. Tapi ketika tentang Allah, ya Rabbil Alamin, itu ada di Al-Fatihah tentang bagaimana menyebut Allah. Nggak ada dalam Islam memanggil Nabi Muhammad dengan Rob. Oke, Jadi kalau saya mau- tanggapi sedikit ya bang. Jangan abang bilang tadi tidak ada Islam mengatakan Muhammad itu Rob. Saya ini ada 2 HP bang. Saya rekam itu kan. Saya download Ya, itu. silakan dicari, silakan, nggak apa-apa. Memang kalau Coba aja kita cari. pergi ke Al-Quran tidak ada di situ dikatakan Nabi Muhammad itu Rob. Rob itu kan bahasa Arab. Rob itu kan Tuhan. Tapi kadang saudara-saudara kita yang Iya. Islam mengatakan Nabi Muhammad itu
adalah Rob kita. Nabi Muhammad itulah adalah Tuhan kita. Nih, saya bingung, saya penasaran. Nggak ada. Ah, Nggak ada itu, nggak ada tuh bang. bagaimana itu Nggak ada itu pendapat bang. itu, Kalau Bang? pernyataan Nabi Muhammad kita nggak ada. Kalau ada dikatakan bahwa Rob itu artinya Tuhan, cobalah. Mungkin itu bisa pernah mendengarkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illa. Tiada Tuhan. Illa, penyebutan Tuhan itu, mana dia? Pergi dia ke alam Bapa. Bapak di Ada sini. yang bilang nggak? Kepencet di kelas. Naikkan dulu lah dia. Saya tidak mau Kepencet ngomong dia itu, nanti. kepencet dia. Itu naik lagi itu. Oh itu. Iya bang. Agak-agak kurang Itu. terang kalau abang nggak di atas nih. Jangan-jangan- Coba bang biar agak terang sedikit, gelap nih. Jangan-jangan datang bininya enggak? Enggak lah, kalau kayak gitu modelnya nggak dicari lagi tuh itu. Udah jam kali. Enggak, udah kalian tengok tadi on cam kan. Udah kalian tengok dari tadi on cam. Kalau kayak gitu nggak modelnya. Ini ada sih. Lagi bukan seru. Itu datang dia itu. Datang dia. Datang dia. Gimana sih Udah hina pamankan saya ida di itu, mata itu. lain? Udah pamankan Sampai ida dibilang, itu. sampai dibilang, kurasa nggak diapakan lagi sama istrinya. Aduh bang, salah pencet bang, salah pencet. Udah dari tadi kita bermusuhan, mana toh? Makanya saya tidak mau ngomong yang enggak. Karena apa? Saya yakin itu ini mungkin ada kesalahan sedikit. Itu yang pasti itu nggak apalah gaptek kali lah ya, enggak ya? Kalau ada itu yang bilang aku ganteng, udah salah. Gaptek, gaptek. Tapi ya puji Tuhan Leto, saya udah Leto. Satu perempuan, satu laki-laki. Gaptek, gaptek, gal teknologi. Gaptek, bukan ganteng. Itu ini salah dengar. Oh, Nggak apa, nggak apa. Gapteng. Mana nih itu Isidora ini ya? Gapteng atau ganteng? Gaptek, Oh, gagal gaptek. teknologi. Kau Nora Ya. udah naik kupingnya 3 meter. Jadi turun lagi. Saya tidak begitu orangnya. Dan saya pun sadar saya jelek, tapi saya ya pakai tangan 2 ini, 1. Bukan Nih. ganteng itu, gaptek. Astaga, gapteng. Mana lagi itu Isidora itu? Kalau kayak gini kan tuh enak. Oke. Kalau kayak gini enak tuh kan enak berdiskusi kan tuh. Jadi tadi itu Bang kita Faro, Proses kata saya Bang enak Musafir gitu. iklan dulu. Bang Faro kata Bang Musafir iklan dulu. Gimana iklan apa? Jadi Enggak, nanti marah dia. Kata Bang Musafir Ya. iklan dulu. itu Kalau apa? kalau aku ngomong nanti marah nanti lah ini. Merajuk dia nanti turun dia. Aduh, dulu lagi. Kenapa? Jadi beginilah itu. Kenapa? Kenapa saya sopan santun naik dan tidak saya menghujat? Bagaimana biar supaya Tuhan saya, kepercayaan saya tidak difitnah saudara-saudara dari Muslim. Makanya apa yang kita buat pasti kita terima. Jadi saya tidak suka kepercayaan saya difitnah. Jadi kita bagus-bagus ngomong. Kalau istilah itu ngomong kita mute dulu. Saya dengarkan, kita dengarkan apa yang dibilang kan begitu. Saya tidak mau kayak gitu motong-motong. Tapi kalau itu yang tadi ini, saya marah tadi tuh, itu marah kali aku itu. Ya, Oke, toh. Udah setiap sampai di mana karakter tadi ini kita, kan toh? berbeda-beda itu, itunya. Udah sampai di mana tadi kita ngomong? Udah lupa. Tentang gua. kata rob. Nah, Oke. Islam ketika mengucapkan kalimat syahadat tidak pernah mengatakan la rob, oh bukan, asyhadu an la rob. Tiada Tuhan selain aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, kata ilah itu tidak pernah diganti dengan rob. Karena rob ini maknanya luas, Bang. Makanya dibilang kosakata bahasa Arab itu jutaan. Kosakata bahasa Indonesia itu tidak sampai 200.000 itu. Jadi bahasa Indonesia ketika menyerap kosakata bahasa Arab itu mereka keteteran itu. Contoh, kalau kita isi air ini terus, tumpah yang ada. Bayangkan, ini cuma berapa ratus mili. Yang mau kita isi 5 liter. Manalah bisa.
Begitulah kosakata bahasa Arab itu. Makanya kenapa nggak digunakan kata Rob? La ilaha illallah. Tidak ada dikatakan la Rob. Pasti la ilah. Kenapa? Karena kata Rob itu pemaknaannya luas. Sementara kata ilah itu sudah merujuk memang gelar, yaitu Tuhan. Tuhan itu artinya yang mencakup alam semesta. Nah, Tuhan ini memiliki nama. Siapa? Allah. Nah, sementara Rob bisa kita tempatkan menurut konteks. Rob untuk apa? Rob untuk semesta alam bisa. Itu adalah Tuhan. Tapi Rob hanya untuk penguasa negeri, itu kita tidak bisa katakan itu adalah Rob Tuhan. Paham ya? Itu. Makanya kalau yang mau belajar ilmu seperti itu, memang kita harus kalau untuk menafsirkan yang seperti itu kita harus ada ilmu itu. Makanya kenapa Rob itu tidak dipergunakan untuk kata Tuhan sepenuhnya karena melihat dulu konteksnya seperti apa. Ya, Gitu jadi ya. gini lah ya. Ini ilmu, aku sampaikan sedikit ini ilmu lah ya. Ya, Rob itu memiliki makna yang jamak. Ya, bisa dikatakan Tuhan, bisa dikatakan penguasa, bisa dikatakan kepada pemimpin, ya, tergantung fiilnya, kata kerja setelahnya. Contoh, ini analogi dikasih sama lain. Kata makan. Makan ini kan maknanya jamak ini. Jika dia masih tunggal, makan, belum dibubuhi kata kerja. Andaikan dia dibubuhi kata kerja, bisa bermacam-macam makna makan. Contoh, jika dibubuhi kata kerja dimakan, berarti ya bermakna seseorang memasukkan sesuatu ke mulutnya. Tapi ya makna dasarnya makan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ketika dibubuhi kata dimakan, ya berarti berarti memasukkan sesuatu ke mulut seseorang. Belum tentu orang yang memegangnya. Yang kedua, kata termakan bisa jadi bermaknakan tak sengaja orang memasukkan sesuatu ke mulutnya, gitu loh. Atau dibubuhi lagi kata kerja yang lain, memakan. Nah, bisa diartikan ya suatu kepastian orang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan sadar karena dia memakan, bukan termakan. Begitu dia analoginya, tergantung kata kerjanya. Akan tetapi kata Rob ya tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak pernah dipanggil Rob. Sahabat nggak pernah memanggil ya Rob, nggak pernah. Bahkan Allah dalam surah Al-Fath ayat 29 memperkenalkan Nabi dengan sebutan Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, tidak ada dinisbatkan kata Rob. Jadi sebenarnya ya fitnahan yang disampaikan Edis kepada kami umat Islam terkhusus Nabi Muhammad SAW tentang perihal kata Rob itu ya itu didasari oleh kebodohan dia sendiri, ketidaktahuannya dia memframing gitu loh. Jika dengan dasar pemahamannya Edis, dia bertanya ke saya, apakah Muhammad itu Rob? Tidak, saya bilang. Jawaban tidak saya itu berdasarkan pengetahuan dia. Karena dalam pengetahuan dan juga framing dia, ketika saya katakan iya nanti, dia menyatakan Nabi Muhammad SAW Tuhan. Gitu loh. Sementara arti kata Rob tidak harus Tuhan. Bisa kepada penguasa, bisa kepada pemimpin gitu loh. Gitulah ya, Leani ya. Lanjut lagi. Ya, buat teman-teman ya silakan yang mau berbagi kepada Akhi Malik silakan teman-teman ya. Kita kasih waktu sampai 20 menit ke depan. Silakan. Silakan. Mute-nya dibuka itu. Itu mute-nya Iya, dibuka. lupa itu. Tumben agak mantap lah ini. Apa bang? Ngomong mantap. Itu baru pas. Ini tadi lah yang bilang angin lah. Jadi tambah gundul kulek bikin pusing. Oke toh. Jadi gini toh kan.
Oke lah, memang sih saya lihat di Al-Quran tidak ada bahwasanya dikatakan sembahlah Muhammad. Tidak ada, karena dia kan sebagai utusan. Kita tetap menyembah Allah. Cuman saya berpikir-pikir seperti yang saya bilang tadi toh, kalau saya masuk Islam, siapa yang sebetulnya saya sembah? Nabi Muhammad kah atau Allah? Begitu saya berpikir toh. Tolong jelaskan toh, gimana toh? Tolong jelaskan toh. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Sembahlah kepadaku. Jelas. Dan Nabi Muhammad itu menyerukan untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Yes. Hi, how are you? Dia juga ngerti bahasa Inggris. I'm fine, alhamdulillah. Oke. Ya, jadi perihal tentang tadi kan ditanya sama ini, siapa aku sembah ketika aku masuk ke dalam Islam? Nah, ada dalilnya lah ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 13. Sosok yang kau sembah adalah sosok yang disembah oleh Nuh. Sosok yang disembah oleh Ibrahim, sosok yang disembah oleh Ishaq, sosok yang disembah oleh Musa, sosok yang disembah oleh Isa. Sosok yang disembah seluruh para nabi, bahkan sosok yang disembah oleh seluruh para malaikat. Siapa itu? Allah. Dalilnya ada dalam surah Asy-Syura ayat 13. Dikorelasikan lagi kepada di dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Sesungguhnya Ibrahim telah mewasiatkan kepada Yakub. Apa yang diwasiatkan? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi orang-orang yang menyembah kepada Yesus ya, itu baru ada. Itu baru ada di kapan adanya itu? Di abad keempat menuju abad kelima. Jangan dikasih mawar ya. Jangan dikasih mawar. Mawar nggak bisa di sini ditukar. Jangan dikasih mawar. Sementara orang-orang pada masa lampau ya, pada masa lampau dimulai dari Adam itu menyembah kepada Allah. Tidak ada yang menyembah kepada Yesus. Itu Lailubis. Silakan, apa lagi mau ditanyakan, Nay? Jadi begini Laiku, ya kan? Memang. Itu sama itu Faruk ya, nggak apa-apa kan? Kemana itu? Ya, enggak, karena kan itu Faruk sudah baik. Kalian kan sudah akur kan? Kalian sudah akur kan? Udah berteman kan itu Bukan. Kadang menyeleweng kadang. Enggak, itu. Kalau aku jumpa sama Lailubis ini, nanti macam Upin Ipin kami dua. Oh iya ya, sama Bu. Iyalah. Iya. Tapi itulah saya minta lah sama itu Faruk. Itu Faruk saya minta, janganlah terlalu apa kali. Karena nggak ada pula rambutnya untuk dirontokkan. Ya. Ini kita sapa dulu saudara kita yang baru masuk ini ya, yang ongkem ini orang Palestina ya? Orang Suria. Orang Suriah. Hai, how are you? Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia bahasa Inggris. Dia pakai Arab. Man ismuka akhi. مالك Nah, bisa aku bahasa Arab kan? Kalau cuma bilang itu aja siapa nggak bisa lain ini ada aja lain ini. Ma pandai lagi saya. Agak kareba. Agak kareba. Baji-baji sih. Itu Nora. Itu Nora. Nah, Aku ada niat mengasih itu paus, tapi tolong jawab dengan jujur itu. Bikin dulu kesaksian itu dulu. Kenapa itu bisa tinggalkan Kristen? Tolong bikin dulu Tolong dia melemparkan ceritakan. aku Saya pengen tahu. pula. Tolong dulu ku kasih paus sama itu. Saya tidak bohong. Tolong ceritakan bagaimana itu bisa meninggalkan Kristen itu. Tolong itu Nora. Paus ku kasih sama itu.
Tolong bikin dulu kesaksian itu. Tolong bikin dulu kesaksian itu. Kenapa itu bisa meninggalkan agama itu dulunya? Kenapa bisa ke Muslim? Tolong itu, Nggak, tolong itu. tunggu dulu. Itu sebelumnya tanya dulu sama Laini. Ngerti nggak dia top up? Astaga, bang. Aduh, bang. Walaupun aku bang Kristen, bang. Walaupun aku Kristen, udah. Kurasa kalau hitung sumbanganku kalau misalnya ke Palestina, saya ada. Serius. Jangan bilang Nyambung top up. itu. Pertanyaannya Saya- itu nggak gitu. Bukan soal halal dan haramnya yang diitok kasih. Dia bilang mengerti nggak top up. Maksudnya membeli Mengerti. koin itu paham. Kenapa tidak mengerti top up? Taunya dia tuh Faruk. Ya udah gas lah Astaga. kalau gitu. Ya gini lah buktikan dulu lah gitu loh. Buktikan dulu. Nah, terbangkan Itu dulu lah bilang, pausnya. Le. Coba Gampang aja, buktikan dulu. Gampang aja itu. Saya kan pakai Lipin Mandiri. Cuman tinggal Ya udah sekarang. kirim tuh. Gini Le. perempuan itu butuh pembuktian di awal. Kan masalahnya nggak tahu perempuan. Saya tidak mau bohong. Le. Iya, buktikan saya- dulu. Saya minta undang sama itu Sinora. Tolong ceritakan dulu kesaksian itu dulu. Tolong dulu itu. Gini, aku yang menjamin kalau sudah mulai terbangkan nanti pausnya, aku yang akan kejar Nora supaya memberikan kesaksian atau cerita Iya. tentang bagaimana syahadatnya dia. Sejak Seorang kapan bisa wanita pula itu- terbang paus? Le, ini ada aja aku pusing. Sejak bisa kapan terbang paus? Aduh. Jadi maksudnya kayak mana? Gini, ciu. Melemparkan paus kan, kasih gift paus lah kan. Lah kan berarti mau kasih gift paus. Jadi gini lah, perempuan Kasih itu. dia aja. Nampaknya mau ke itu pajak. butuh. Bang Perempuan Lubis ini itu- mau ke pajak perempuan beli itu- anak ikan paus kayaknya Bang Iya, Faruk. gini, Kasih gift. Le Lubis. Perempuan itu butuh pembuktian di awal. Perempuan nggak butuh janji, tapi buktikan gitu loh. Iya. Coba lemparkan dulu lah pausnya. Kita tunggu coba. Kita buktikan kalau Lai itu ngerti top up. Ini Le. Aduh, Le. Saya pakai Lipin, Le. Gampang itu, gampang. Ya Gampang. buktikan lah. Ya udah buktikan sekarang. Kalau nggak itu orangnya nggak mau. Kita pun nggak percaya. Coba. Apa? Kalau kita tidak ada saling kepercayaan, kalau saya berbohong mungkin itu dosa besar buat saya. Karena saya Oke. berjanji. Oke, ya udah, oke. Gimana Oke, kesaksian sembari. Nah, ini Ito Nora ini bersaksi. Tapi sembari bersaksi berikan kejutan di tengah-tengah ya. Oke. Gampang itu, gampang. Udah aku bilang, udah balik aku tadi bilang gampang. Ya udah silakan Ito, silakan Ito, kita buktikan sama sama. aku. Oke, silakan Ito. Kalau bohong nanti ini ku tambahkan botaknya ini nanti. Silakan. Udah aku bilang sama Lae, kalau aku dekat sama Lae, kita udah ngomong 12 pas kuludai buka Lae. Tolong jangan marah. 12 pas. Iya. Tolong itu. Aku naik ke sini, saya udah mengaku. Saya naik ke sini untuk berdiskusi sama Udah silakan membersihkan waktu biar langsung diceritakan Ito Nora, silakan. biar langsung Bersihkan akan waktunya. ibu mak. Oke, kita mute ya. Ya. Baju itu, tolong Jito, saksi Jito, Jo. So dia do, boy itu meninggalkan Islam itu. Tolong Jito. Cerita Oke. Jo. Meninggalkan Islam, meninggalkan Kristen. Kok meninggalkan Islam museum? Oh lo, di koko muse anon diri puho doa murtad muse. Nauzubillah dah. Jadi begini toh. Saya ceritakan backgroundnya dulu. Saya gereja di karismatik, mama saya di GPDI. Ya, jadi saya dengan mama itu berbeda. Nah, kalau di karismatik ini kan kalau berapa kali dalam sebulan itu kan kita melakukan penginjilan keluar kota yang agak terpencil, yang dimana kota tersebut atau mungkin kecamatan tersebut tidak memiliki gereja yang seperti mungkin gereja yang mayoritasnya itu agak Kristennya yang agak banyak. Itu biasanya yang gereja-gereja kecil-kecil kali. Nah, kami melakukan penginjilan itu pada waktu mau mendapati hari raya Paskah, hari kematian Yesus waktu itu. Nah, setelah pulang melakukan penginjilan itu, sepanjang jalan itu saya bertanya sama Bapak Pendeta,
"Oh, Pak Pendeta, yang membangkitkan Yesus itu siapa?" Dia yang menjawab, "Yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah Bapa." Nah, saya berpikir kita ini kan mengimani yang namanya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kita tahu Bapa itu adalah Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang tiga pribadi menjadi satu hakikat. Nah, saya berpikir begini, Yesus mati menebus dosa kita. Dia adalah Tuhan. Oke, saya percaya Tuhan mati dan bangkit kembali. Ya kan? Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa saya. Dia adalah sebagai juru selamat saya. Tapi ketika ada Tuhan yang bisa membangkitkan Tuhan saya, ya saya berpikir bahwa berarti saya memiliki memang lebih dari satu Tuhan. Karena tidak mungkin ada Tuhan yang bisa membangkitkan Tuhan. Nah, dari situ memang sedikit itu masih sedikit, agak sedikit tergoyahkanlah keimanan saya. Tidak mungkin saya punya dua Tuhan. Tidak mungkin saya punya Tuhan bisa mati. Tidak mungkin Tuhan saya itu dia harus mati dan bangkit. Walaupun dia bangkit, intinya Tuhan tidak mungkin bisa mati. Nah, baru saya bertanya kepada teman beberapa, ini udah agak lama lagi, saya bertanya kepada teman saya yang Muslim. Saya tanya tentang, ada nggak cerita tentang Yesus di dalam Islam. Ternyata mereka mengatakan, kalau di kami itu Nabi Isa. Nabi Isa itu bagaimana? Nabi Isa itu hanyalah seorang utusan, sama seperti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa itu apakah disalibkan? Dia jawab tidak. Saya tanya, kenapa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Kalau memang ceritanya itu sama. Mereka menjawab, katanya, Nabi Isa itu tidak mungkin disalib. Karena Allah kami itu memuliakan nabi-nabinya. Di situ, saya rasa sudah mulai lebih dari 50% keimanan saya sudah mulai agak terguncang. Karena apa? Karena kenapa? Islam bisa memuliakan nabinya. Sementara di Kristen, Tuhannya harus mati. Itu membuat saya berpikir, saya tidak ingin punya Tuhan mati. Saya tidak mau punya Tuhan mati. Saya setiap hari, mana dia? Pergi dia! Pergi dia! Pergi dia itu! Itu Faruk. Tidak apa-apa. Kan dia bilang kan dia nggak pandai top up. Top up buat Indomaret. Dia buka livinnya. Nggak apa-apa. Nanti dia dengar dari bawah. Oh, ternyata itu Faruk. Nggak apa-apa. Saya sedikit aja lagi ya. Iya. Kesaksian di itu kebanyakan di YouTube. Nah. Jadi, mudah-mudahan itu dengar, mudah-mudahan ini asbab menjadi hidayah bagi itu juga ya, itu Lubis. Nah, jadi itu saja saya membandingkan bahwa di Islam mereka memuliakan Nabi. Tidak mungkin Nabi kami itu disalibkan, tidak mungkin Nabi kami itu mati mengenaskan. Tetapi kenapa Tuhan saya itu harus mati seperti itu? Dicambuk, diludahin, ditampar, bahkan diberi mahkota duri. Dia dalam keadaan tidak berbusana ketika disalibkan. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan saya. Hanya karena itu saja. Kalau untuk membaca Al-Quran kayaknya tidak. Karena saya juga memang tidak pernah mau paham tentang Al-Quran. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya berpikir, ya sudahlah. Saya tidak mau punya Tuhan mati. Tuhan Islam tidak akan mati. Dan tidak mungkin mati. Ya, akhirnya saya memilih apa? Saya memilih syahadat. Pergi ke suatu masjid yang jauh dari rumah, tanpa berpikir panjang. Saya tidak memikirkan nanti resikonya bagaimana. Saya sudah siap mau saya dibantai orang tua saya mau diapain sama orang tua saya. Setidaknya, saya tidak ingin punya Tuhan yang pernah mati mengenaskan. Seperti itulah. Dan akhirnya, saya mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Situ saya menjadi seorang muslim. Yaitu mudah-mudahan itu dengar ya toh ya. Ya, seperti itulah perjalanan saya meninggalkan. Atau gini juga itu Nora. Atau gini juga itu Nora. Kurasa dipikir si Lubis ini beli paus itu 40.000. Iya. Pikirnya kelas 40.000. Top-up-nya itu 500.000 itu. Iya, uang 50.000 balik 10.000 pikirnya mungkin. Jadi begitu dia mau top up ditengoknya, bah 500.000 lebih rupanya. Pingsan dia. Iya. Pingsan kabur dia jadi. Aduh.
Aduh. Oh, nggak balik-balik lagi dia tadi. Kembali lagi dia. Mana dia? Kembali lagi. Makanya aku bilang, Lai Lubis, ya kau tanya tadi maunya berapa harga paus? Paus itu 540.000 lah. Rasain kopi dia. 495. Loh, tapi di sini tertulis 540. Enggak, kita beli di Google. Oh, Google nggak tahu aku. Ya, 498-an lah. Kok di sini gue tengok di apa di Tony? Mahal itu. Jangan dari ini, jangan dari sini. Mahal, 490-an lah. Kalau di WD Tapi itu ya. palingan 200, kayak itu kalau dapat itu 200. Itulah. Iya. Enak kan? Tapi mudah-mudahan lah dia hanya kabur aja ya, nggak stroke dia ya. Takut aku stroke dia nengok harganya. Iya. Tapi nggak mungkin lah dia beli apa. Lebih bagus dia sedekahkan sama yang lain. Sama saudara-saudaranya. Ya memang udah nggak ada lagi dia. Mana Koto? Itu. Nggak ada itu. Itu. Kemana kau? Padahal mau ku tanya dia di mana, mau ku ajak ngopi besok kalau ada masih itu. Oh, dia typing di bawah. Oh, enggak. Iya, sebenarnya begini toh ya. Spesialnya dalam kehidupan kami yang diberikan oleh Allah itu bukan hidayah kepada saya saja. Itu yang membuat kami itu betul-betul rahmat Allah itu tiada taranya. Ya itu saja. Kami satu keluarga itu akhirnya memeluk Islam. Jadi kalau misalnya contoh saya sendiri saja, misalnya yang Islam, itu serasa seperti kayak sayur kurang garam, kurang masako sedikit, kurang diracik bawangnya, bagaimana biar enak, ya kan, dikasih bawang goreng itu kurang. Tapi ketika semua keluarga saya mengucapkan kalimat syahadat, saya rasa sudah begitu sangat sempurna, sudah begitu sangat spesial sekali yang diberikan oleh Allah tuh kepada kami. Makanya kalau saya memberi suatu kesaksian perjalanan mualaf itu, yang membuat saya sedih itu, terharu itu, ya karena keluarga saya semua, bukan saya pribadi. Kalau saya pribadi, maaf sekali ya bagi saudara-saudara Muslim yang mualaf, yang mungkin keluarga yang masih ada yang Kristen. Bagi saya pribadi itu seperti serasa ada kurangnya. Karena apa? Di Islam itu menjamin surga. Allah tuh menjamin surga bagi orang yang masih beriman kepada Allah. Ada orang Islam kalau musyrik, Allah itu mengharamkan dia untuk masuk ke dalam neraka di jannahnya Allah gitu loh. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah itu jamin engkau akan memasuki surganya Allah. Nah, kenikmatan yang besar itu saja. Saya masuk Islam, disusul bapak saya, disusul ibu saya, baru disusul lagi kakak adik saya, disusul lagi keponakan saya, semua alhamdulillah. Jadi jadi kayak gini, kami merayakan Lebaran, tidak ada pemikiran kami lagi, kenapa ya dia tidak sama dengan kita, kenapa ya, nggak ada lagi. Intinya puasa pertama kami pada waktu kami Muslim semua itu betul-betul puasa yang sangat nikmat kami rayakan, kami jalankan. Lebaran pertama kali betul-betul lebaran yang begitu nikmat yang kami rayakan. Jadi itu saja. Makanya saya tuh selalu berharap kepada saudara-saudara kita yang mualaf ini kan, jangan berhenti berdoa minta kepada Allah agar seluruh keluarga kita itu beriman kepada Allah, agar kita sama-sama masuk surganya Allah gitu. Karena kan ada tuh dia Islam, mungkin ibunya masih Kristen, bapaknya masih Kristen, kakak adiknya, atau mungkin suaminya masih Kristen, istrinya masih Kristen. Jangan letih, jangan lelah meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya yang dijawab oleh Allah itu adalah doa kita. Allah suka kepada hambanya yang meminta. Allah suka. Berarti apa? Allah merasa bahwa
hambanya ini benar-benar membutuhkan dia. Karena manusia itu membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan manusia. Jadi saya sudah tunggu berapa kali, ternyata Bang Ani Lubis kabur. Ya, saya mendoakan saudara-saudara semua. Itu ada yang bertanya itu. Ada yang bertanya tahun berapa itu syahadatnya katanya. Saya sudah lama, saya mukallaf. Saya tahun 2003, bapak saya 2007, ibu saya 2000, bapak saya 2007 pertengahan tahun, ibu saya 2007 sekitar berapa bulan ya? 3-4 bulan lah bapak saya masuk Islam, baru ibu saya. Adik kakak saya 2011. Sepupu saya tahun 19 berapa itu ya, lupa saya. Kami ada berapa tuh yang masuk Islam tuh, termasuk sepupu saya yang udah besar. Siapa itu tuh? Itu si Paruk, asli si Paruk itu yang batu. Loh, Anakku. bukannya itu dia apa? Anakku. Si Paruk. Bukannya itu di tempat kerja? Udah pulang aku. Kenapa takut? Jumpa gondit dia di jalan. Enggak, udah pulang, udah habis jam kerjanya. Oh, jadi siapa yang jaga di sana? Ada yang ganti? Ada kawan. Oh, memang. Mana lagi? Naikkanlah yang Kristen. Kita jangan menunggu dia. Bilal Kristen. Ya. Bilal. Hai. Nih. Halo. Selamat pagi. Saya pagi. Ya, pagi. Selamat pagi. Ayo Nora buru hari torang. Diho. Pagi Liga. Kenapa kau bang? Sehatnya kau bang? Kalau moloho pindah sih. Orang ini kata-kata hobi Kristen. Imani ma agama saunari. Kan au holan mendokon do abang itu. Au mendokon. Imani ma agama. Au mendokon do. Anggo ajaran Yesus itu tuh do. Holan mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Asih disembah manusia. Kan Isi manusia. Itu. Isi manusia. Itu. Ise manusia. Yesus manusia. Yesus sidang manusia dang jolma dolang ai. Alang ma utuk-utuk ni biangi. Alang utuk-utuk ni biangi asama loho. Oh, do na mangalang teni biangi do teni babi itu. Nah, kan? Unang sumoni ho, mailah do mendokko ni. Kalau lihat mu betong hela nggak lebih dahulu Kristen ale. Usukun do ho, Ibu agama Kristen. Dan jolma dolang Yesus sih. Dan jolma. Jolma do kan? Jolma mana masukmu? Dilahirkan Bunda Maria dan jolma ilanga. Imana dilahir homi lalu ya Roh Kudus kan? Si Roh Jadi Kudus semua kan? dia do Roh Kudus melahirkan, semua dia do Roh Kudus mengandung. Alang mahai, ahan subuh ibadah bata. Kalau hobi bu ikut gabi dia. Oh dulu di Jawa do Lukas 1 nomor 31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. BG jo makatai. BG jo makatai. Imammu mainan. Oh, ima di lehon Tuhani asal do pikiran asa unang sarupa ho dohot binatangi do itu. Alang ma binatangi, alang. Oh, do mengalang binatangi do ja. Kristen ni molong saya. Suara milai. Nengek be suara milai. Bege jo makatai. Bege jo makatai itu bilang. Bege jo makatai. Beda. Di dalam Lukas 1 nomor 31. Didokon. Engkau akan melahirkan BG Jo makatai Rojan. Engkau akan melahirkan seorang anak. Dan anong didokon debata di si. Di dia do di jauh debata. Naluakon do ho. Dang dia tu si hobi, dang dia tu si hawa masuk ni. Watu si do. Aku Yesus mendokon di didokon Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Usapai joloho, usuku joloho. Ise do bapai. Tuhan sangat indah. Ise do bapai. Alusi jo. Ada bata. Nah, Yesus sih Anak ni dia bata. dang debata langa. Anak ni dia bata.
Debata do horoa. Anak ni debata. Ibu tahu anak ni debata. Ya tu si horo. Anak di debata dang debata. Anak ni debata. Anak ni debata dang Bolo anak ni debata. colma. Bolo anak ni debata. Ima debata ro tongi. Olo dilahir ditubuh Enak. isi do. Ay, bolo Yesus tubuh ni anak ni debata. Tubuh ni si Maria. Nah, Ikan Maria siang debata kudus. sanga jolma. Ibu tahu manusia suci. Si Maria manusia suci. Di dia do suci na iya do Suci. maraha. Jadi kalau orang kamu ngalukul, isi doma ibadah begi muli jo, lewat begi si sama Yusuf. kata ya begi. Asyik tu si ho. Kalau orang kamu manukul, isi doma sabut nyawa ni si Maria na. Dangan dong sabut nyawa ni si Maria. Si Maria diangkat ke atas surga. Surga yang angkat di mana? Jadi dang mati lah. Dang mati. Ngarong mati si Maria. Ngarong mati. Ele yang angkat di mana Di surga? dia do datana dang mati ibana. Ngarong mati si Maria. Di dia do datana, di dia do datana Makana, dang mati ibana. makana bolos ya tu si ho. Ulang nomor gabus di son. Ulang bersaksi soal bolos ya kita tu si ho. do. Ulang nomor buka ko, marbuka, margabus, margabus. Udah kuga ya. Rejomu. Ah, adonimu. Sampai Ajar orang sih. kasih do semua di mana Aduh, dia. lai. Bodoh kayak bodoh. Podcast-podcastmu. Eh, Mau ah, ho? sebentar dulu bang. Ngomong-ngomong Sebentar, mau ah, ho? Bang, izin bang, izin. Mang uang ho. Sebentar. Ama huwa. Sebentar. Begitu Paham kata gua. bilang, anggo Yesus pemandokon, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ibana do martangi yang Jadi- tu debatai. Ya Bapak, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi. Ibana pemandokon tiki disilangi. Ya Bapak, ampunilah mereka. Di dia do Yesus mendokon ibana debata. Di dia do. Waktu di sukun si Simon di mana? Di sukun di mana murid naik? Isi do di hamu. Dikejo. Waktu di sukun di mana murid nak? Isi do di hamuin nak. Nah. Masias. Kan tidak ada Masias. Ulang di bawah aku lagi puisi kan Ada lho. lapatan ni Mesias. Anak lu aku dorong. Udah pola suku no muawi. Ada lapatan Udah pola ni suku Mesias. kuawi mak. Udah suku ku. Udah Ada suku lapatan kuawi. ni Mesias. Ada Jadi, lapatan ni orang Mesias. pola bersyukur, orang bersyukur kau. Begitu itu dah. Mesias, lapatan ni Mesias artinya itu adalah orang yang diurapi, sama dengan Kristus. Sejak kapan Mesias didokon debata? Sejak kapan Kristus itu artinya debata? Sejak kapan itu? Halak bangsa Israel memetik kedatangan Mesias dan kedatangan Tuhan yang menjadi manusia. Jadi artinya itu guru itu orang doh. Mololung ho dang sian kariste be orang be doko ni be kariste ni. Au memberitakan kebenaran di dokon Mesti berita Yesus honomu. beritakanlah Injil. Au memberitakan menyampaikan firman Yesus, Halak Kristen do menyampaikan sabda berhak Yesus memberitakan Injil. bahwa Yesus tidak disembah itu. Artinya sangonon halak Kristen do berhak memberitakan Injil. Dang di luar Kristen. Saya menokon halak Kristen. Tunjukkan dia di dokon Yesusi halak Kristen. Ibat hora Ada untuk Yesus mengenal halak Kristen. Unang Masuk marwaga ko, busu. Masuk Ada ko, untuk Yesus mengenal halak Kristen. Pusuk mo joho. Ya tu si horo si dia asal muasal ni hata Kristen. Dari mana asal Kristen? Jadi yang botoh. Pusuk mo joho. Dokon Aku ima jo berarti dang di botoh. Kuboto do. Mak boleh botoh horo jadi bahasa pola ikon berdebat tu agama Kristen. Bahasa ikon suku nomu sangoni honomu. Anggo hudokon diterima hodo. Do lapaten ni Kristen. Diterima hodo. Pangikut Yesus Kristus. Dan agama. Betul horo. Bolo Kristen ini. Kristen artinya pengikut mendokon Yesus pengikut Kristus. Unang hamu Pengikut mendokon ajaran pengikut Yesus Kristus. Berbahasa Indonesia mahita. Anggo Bang di pola. Toruo undang mengerti bahasa Batak, berbahasa Indonesia. Lo ibu terjemahan nak. Dengar. Lo ibu terjemahan nak. Nah ngolo bahasa Batak. Begejo makatai Aku halak itu. Batak. Begejo. Kristen, anggo Kristen dang agama doi. Bukan Ini sedang Kristen agama. itu. Ini sedang agama Kristen. Halo. Oke, jadi Berarti Yesus salah agama dong, apa? salah dong dari Indonesia. 6 agama na diakui di Indonesia. Betul Sama dong Kristen. Tapi mailah do hamu anggo hudokon dong ditanda Yesus hamu akan Kristenon.
Dan ini mudi kau orang mandok ni, kau isi kau jual Adong do ditanda Yesus ala Kristen. Adong do Yesus lau ke gereja. Adong Bah, do langa. orang siapa godaku haram. Kau jual Kuda do itu. Hudo margabus ison. Hudo pagodaku hasa. isi bargabus. Oh, Wah, sabar gabus ada honommu. karena kau tidak membaca Bibelmu baik-baik itoku. Anong libo isa ho isa ho do bibel. Dang tarbege suaram. Ho isa ho do bibel. Hujaha. Ali bolo jaha ho do bibel bahasa mahia bolo na to ho di jaha ho bibel bahasa mai dihati ho Tuhan Yesus. Arana Yesus mandokon begejo ama katai ho di suku ko au dokan au mengalusi dokan. Kenapa aku tidak mengkhianati Yesus? Tidak ada. Yang kuhianati itu adalah iblis, karena iblis selalu membisikkan kepadaku untuk menyembah kepada manusia yang Tuhan menjadi manusia sesuai dengan Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kalian menjadikan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan dan Kristus. Ngolo membege hatani iblis si bolisi ase botoho. Karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Nora anggo get tu surgoidoho, hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan aku ini adalah utusan. Ima dirokon Yesusi di dia doa hianati bertopak tangan Yesusi dohon malaikati anggo au masuk Islam di botohodo. Ji haro bigi ho man kerja ho di Alkitab. Ahado. Dung lawan nona adong man godang man non akadol mangakula idok personi. Dang adong ahamu, dang adong suaram, dak terbege suaram itu. Kenapa bahasa Batak kecil kali susah ku dengarkannya. Mana nih? Entah. Hero di bigi ho di manang di isaho di Alkitab. Akulah jalan satu-satunya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Mono doi. Danga dong ke dia. Danga dong lau tu dia. Tu bapa ni ibana do. Tu bapa ni Yesus. Jadi dak tu Yesus. Halo, selamat pagi. Sebentar Bang Bejo. Sebentar dulu Bang Elpran. Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, bukan di rumah Yesus. Jadi toko keterlaluan dotong itu. Dong keterlaluan au itoku. Au kan mendokondo. Anggo ajaran Yesus itu do hanya menyembah, mengajarkan kepada satu Tuhan. Si gabe disembaho do Yesusi holan utusan do. Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Yesus Kristus adalah utusan. Jelas itu. Hamu do na sesat. Sesat Kenapa orang yang semua. Iyalah, kenapa orang yang dilahirkan dari rahimnya sesat. doh songon dia do nak sesat hamu, disembah hamu do jolma Sejolma. Yesus. Mono jolma biasa Yesus itu. Dang boy dibangkit ni mana nama te. Dang boy mana mardalan di atas aik. Dang boy ipe ni mana mamereng na. Ima goarna muzizat itoku. Dan keajaiban doi. Kalau keajaiban itu dibuat Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada Nabi. Jadi keajaiban. Indah. Jadi songon dia do Nabi Musa membuat suatu mukjizat, membelah lautan. Maksud tuh suku majo itu. Dang na bolo mujizat itu orang keajaiban ni. Tidak itu. Mukjizat itu suatu anugerah yang diberikan kepada nabi dan rasulnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Apakah Yesus bisa, tunggu itu, Yesus merubah air menjadi anggur? Apakah Yesus bisa menciptakan air? Tidak. Ya bahasa dang boy.
Sekarang di dia do datana. Di mana datanya Yesus menciptakan air? Dang ikon ni beturu data anak itu. Ima, dang bisa ditunjuki ho data di dia do Yesus melakukan suatu Dan ikut keajaiban. iba tudu Tidak. sudah data itu. Mau dan ikut iba tudu sudah data anak. Hah? Harus pakai data lah itu. Makanya Yesus mau hapus makanya seoni Yesus- itu, dengar sono itu. Mau dengar hapus itu. seoni dang matematika. Dang matematika. Makanya Yesus menunjukkan Satu Yesus sini itu. menunjukkan kenabian dia itu, yaitu bisa membangkitkan orang mati. Bukan berarti dia bisa menciptakan manusia. Mas dulu Sedang bui. Pas sedang bui. Kau kepercayaan dulu bukan itu. cuma matematika, Dia tapi menciptakan kepercayaan juga pengaruh otak. dia menciptakan Bunda Maria, ya kan? Betul? Betul? Hah? Tuhan itu, Debata itu menciptakan manusia, do kan? Tuhan menciptakan manusia dan manusia melahirkan Tuhan. Dia do akal mi itu. Ay boto horror arti ni. Ah ni debata. Kari boto horror kari joni debata horror. Sugud dia kari joni debata. Ay boto hoy. Aku melakukan pekerjaan Bapakku. Apa yang Bapakku kerjakan, seperti itu juga lah yang anak kerjakan. Berarti mana kan ilir debata aku mana kuasa. Kan itu. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan mukjizat. Bukan kuasa Itulah untuk karena menciptakan. utusan dikasih kuasa. Mengetusi nggak lah? Karena utusan maka dikasih kuasa. Pakai akal mulai. Lah beri katu silai. Kalau meduk do lai. Berbahasa Indonesia mahula itu. Lupa lah. Kasihan do. Lo isi lo dulu di Google bahasa arti nak. Berbahasa Indonesia mahu. Itu salah kutu itu. Molo tohoro hinan na julu Kristen itu. Itu siap Kristen. Unang betong saya singgung-singgung bibi belatong. Itu Aku beli udah basok. singgung Bibel itu. On guarna pe room diskusi do. Kita kan adu argumen di son itu. Kok keluarkan Oh, data, kan harus kan aku bantah sesama. juga pakai data. So ngoni do anggo berdiskusi to. Oh, lo kamu kan isuneng kan sesama halak silum. Al-Quran matong bahasa mo. Orang Ima bebas. warna room kajian itu. Dan mengkaji kami itu. Ado korwa, adong doroha isuru di Al-Quran muna kajihamu ma agama ni halakan inna. Tidak. Dangan Ada. Tidak, kalau kami diperbolehkan untuk berdiskusi. Boleh itu. Oh, lo berdiskusi tong sesuai haporsiamu matong. Orang be ibahasa Oh, haporsiamu. kan nakining kan itu naik halak Kristen menyapai do bagaimana keimanan Islam diterangkan di son. Jadi kami sampai muse, kami sukun muse, songon dia do hamu anggo konsep ketuhanan di Kristen. Dia alusi. Nah, ketika dia alusi dibantah do kan. Adong do didokon ayat songon-songonon. Songon dia do on. Asih berkontradiksi. Di ayat on mendokon songonon, di ayat naan mendokon songonan. Kan songoni do anggo berdiskusi itu. Selagi memakai dasta, tidak akan ada yang namanya penghujatan. Ay termasuk untuk menghujat do kamu isyat itu. Di dia do menghujat itu. Siapa kiling dengan do hami nama katai i. Yuk mati lagi. Kau main yuk ho. Paguda kulo hatam. Oh, do pagoda Itu didokon do di dalam Bibel. Kalau huhoy dok songoni rahaci dorham kan. Kasihilah musuhmu itu. Memang itu. Muruk hodison. Nah, nang namuru kau. Apa saru pada itu nama dokon dau. Molo hamu nga. Oh. Mataksian Kristen. Orang betong ibahas bahasamu betong Kristen. masuk Iya. kok gasa-gasa kok tuh kurumon. Asik majo ho. Ada ho. Aku bilang itu ini bilang itu dulu ku translatekan lah dulu. Itu ini bilang jangan kalau saya sudah masuk Islam jangan lagi membahas-bahas tentang Kristen. Terus saya bilang sama itu ini namanya room diskusi itu kami adu argumen. Kalau selagi pakai data tidak akan ada yang namanya penghujatan. Tapi itu ini tetap bersikeras kalau bisa jangan lagi membahas tentang kekristenan. Begitu saudara-saudaraku yang di bawah.
Usap Tapi- usukun joloho itu. kalau- Dang lomo rohamu membahas tentang Kristen. Tapi asi horo dipakai ho guarni Bilal. Nah, makanya. Guarni film doi. Gowar deh. Oh, jangan ngomong rohamu. dia di Kristen Tidak ada senang Bilal. kau membahas tentang kekristenan, tapi kau pakai nama Islam. Di dia do halak Kristen Guarni arong ada Bilal. Guarni kampung deh Bilal. Dan arong Nah, Bilal di dia do guarni kau Bilal bilang Batak. di kampung. No, Kampung dia do. di Medan non Bilal. Kenapa Di Bilal? dia di Jalan Aha. No, di Bilal. Di Jalan Aha. Guarni tadi Bilal. No, di Medan Timur. Bilal. Barat, Bilal. Di Medan Barat. Ibu tolak Yodo tong nih. Ibu tolak Yodo Medan Barat nih Bilal. Guarni tadi makan kenapa Bilal dah baik Bilal. Wah itu on. Di dia do adong do par Bilal. Di si Bilal do. Bilal apa nih? Bilal barbar. Nah kan kurang aja do museo itu. Jangan dong tikosmu. Kau membawakan tentang apa yang mau kau hujatkan dalam Islam dengan menggunakan kata Bilal. Barbar. Bilal itu salah satu Kau larang kami salah satu untuk laki-laki membahas tentang pertama Bible. Sementara yang di dalam Islam kami berazan. diperintahkan untuk menyampaikan tentang yang salah dalam penyampaian di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu ada dalam iman kami. Kau larang kami melaksanakan iman kami. Apa jadi keyakinanmu dalam bangsa Indonesia ini? Dan aku larang kamu melaksanakan imammu nak. Tadi kau bilang jangan dibahas-bahas kekristenan. Masalahnya orang Kristen yang bahas Islam. Ini cuma bahas. Di mana keadilannya? Isi nggak bisa kau lihat itu komal-komal itu. Isi kau bilang dibahas. Betul. Kau cuma masuk komal Islam. Betul menerengnya. Banyak itu. Orang Batak semua itu. Ini sudah membahas. Ini sudah membahas ya sahu supaya sudah membahas sih. Si CP, Banyak. si Kiamat, Gokdo. Adirion Huta Barat. Aka pengecut doi ya kayak di luar kota atau sudah di luar negeri Petro sudah. Munte. Batak semua itu. Ini maka pengecut doi. Kau bilang sama mereka, jangan bilang sama kami. Itu assalamualaikum. Mereka nggak Nah itu punya lawan Jolo itu on. panduannya. Itu lawan Jolo itu on. Semua. Malah. Itu lawan Jolo. Aduh, siapa lagi? Pada sadar mau katai. Oh lu sadar doh. Terado. Bame to baik. Tampil senak kini ini WBG. Oh lo. Silakan itu mualaf. Ya halo. Assalamualaikum. Open cam aja itu, nggak apa-apa. Silakan Bang Elvan. Oh ya, boleh saya nanya Kak Ari? Kak Ari, Kak Nora. Ari Tonang itu marga saya. Oh, Kak Nora. Boleh saya tanya Kak Nora? Iya. Begini Kak Nora, gua ini kan orang Dengan Kristen. Jolo Hundul ho di Sida Bilal. Aman itu aman. Olo, buat mak kopi mie. Asa tabo. Ya, silakan Bang Elpran. Saya ini kan seorang Kristen. Iya. Jadi bagaimana saya yang memang bukan orang Islam, bagaimana saya bisa mengenal Allah itu? Oh. Sebentar dulu. Itu sebentar dulu ya. Itu Faruk. Kau di mana itu? Itu Faruk, sebentar itu. Sebentar dulu ya, Bang Elfran. Nah, ini udah naik dia si Hani, Bang Hani. Itu Nora. Ulang lupa itu Nora buka pesak kuda, jahit teman dah. Pesan aha do? Arong nakitu dia itu nakin deh itu dah. Oh, ya. Cintu tepatir jadi kita udah mulai bergaus. Dang ikon na peting beda ngoni jol mai dang arok peting apa. Antara out itu nang mabuto ini itu dah. Mantap Bang Lubis. Betok kuda. Ya udah, aku mengerti Bang Lubis ya. Nakin itu. Harus lagi baterik gitu. Jadi mati nakin itu dah. Mantap Lelwis, mantap. Nah, jadi istilahnya dang napo lagi istilahnya naga bergabus waktu itu. Tok kada bergabus itu. Jadi ketong jat lima berdokon itu. Jadi jahit teman itu dah. Bang Lubis. Jadi di mananya kau bisanya kita ngopi-ngopi karena ku tengok enak ngobrol sama kau nih. Hah?
Biar tahu kita cuman tadi 12 pas itu meludahi tadi itu. Mana tahu ya kan jumpa kita. Nggak usah lah, Le. Itu kalau masalah masa lalu itu masalah itu lalu nggak usah udahan dibahas. lah. Ngobrol, ngopi aja, ngobrol santai. Itu Bang Elpran mau nanya itu, Bang Elpran mau nanya. Silakan. Oke, Mbak Deto dah, turun Mbak Deto dah. Oke. Oke, sehat selalu Deto, murah rezeki Deto. Amin. Keren kok Silakan Bang Elpran. Oke, bisa lanjut Kak. Astagfirullah. Ya. Silakan. Begini Kak, bagaimana caranya kita itu bisa mengenal Allah itu bahwasanya dia itu Allah yang benar? Karena di iman Kristen kan kami bisa mengenal Elohim itu yaitu dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat itu. Jadi yang saya tanyakan ini bagaimana kita bisa mengenal Allah bahwasanya dia itu adalah Allah yang benar? Bagaimana Kak? Ya, Bang Bejo mau jawab, Bang Bejo. Silakan Bang Bejo. Iya. Atau nanti kalau- disambung juga dengan Ito Mualaf ya, nggak apa-apa itu. Ya. Jadi untuk mengenal tentang Sang Maha Pencipta itu sebenarnya ada dalam pengajaran para nabi-nabi, Bang Elpran. Ya, pengajaran para nabi yang masih ada tersisa tertinggal bisa kita lihat itu ada di Tauratnya orang Israel, orang Yahudi, dan ada di dalam Bibelnya Kristen. Di situ semua mengajarkan tentang menuhankan kepada satu-satunya Tuhan, Sema Israel. Ini dikatakan oleh Musa dan juga oleh Yesus juga. Dan ini juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan Allah itu satu-satunya, Qul huwallahu ahad. Dia adalah tempatnya bergantung, meminta sebagai Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Mempunyai ciri yang sama, yaitu mempunyai sifat-sifat yang kekal, Maha tinggi, Maha kuat, Maha perkasa, Maha suci. Sama semua pengajarannya. Begitu yang diajarkan di Taurat Musa, begitu diajarkan oleh sosok Yesus di Bible. Sama. Bukannya Bang Taurat Musa yang ada di orang dalam perjanjian lama, bukannya orang Islam nggak percaya bahwa itu Taurat? Ya, mengenai Taurat yang sekarang masih tersisa dalam Islam, ya dikatakan tidak boleh untuk mengimaninya karena sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan wahyu firman Tuhan. Itu juga dikatakan dalam Taurat itu sendiri. Ada guru-guru palsu, pena-pena palsu. Itu juga dikatakan oleh Yesus di Bible tentang adanya penyesat yang Kalau memang mengajar. memang palsu Taurat itu, Taurat yang ada di Alkitab itu, Taurat yang mana menurut Islam? Tauratnya mana? Taurat aslinya? Yang mengatakan palsu Anda, bukan saya. Abang tadi bilang kan, karena Tidak. memang Yang mengatakan palsu Anda, bukan saya. Saya mengatakan Taurat itu ya sudah diubah-ubah. Kami tidak diperintahkan untuk mengimaninya. Tapi juga tidak boleh ya untuk membantah atau tidak menerima semuanya, tidak. Ya. karena memang yang saya dengar dengan perdebatan orang Islam, Taurat dan Injil yang ada di Alkitab itu kan palsu. Jadi makanya saya tanya, Taurat Musa yang asli yang benar itu mana, seperti apa? Kalau Anda bertanya tentang itu, harusnya ya yang kami katakan dalam Quran, yang Allah katakan bahwasannya dengan tangan-tangan mereka sendiri mereka telah menuliskan kitab dan mengaku ini berasal dari Allah. Berarti ada yang mengubah-ubahnya. Harusnya kalian membuktikan bahwasannya itu tidak ada perubahannya. Masalahnya, yang kalian ketahui tentang isi kitab tersebut pun hanya terjemahan. Tidak tahu kalian mana yang aslinya. Yang mengklaim Taurat yang Al-Quran ada yang dalam mengklaim bahwa Taurat Taurat di yang Alkitab sekarang itu kan- Anda ketahui ada di Yahudi pun yang bahasa Ibrani, itu bukan Taurat yang dibawakan Musa, karena sejarahnya diketahui sudah diterjemahkan dulu ke Pentatuk dalam bahasa Yunani, baru kembali diterjemahkan bahasa Ibrani. Anda Kalau pelajari memang Taurat sejarahnya. itu nggak benar, Tauratnya yang mana? Taurat menurut Islam, Taurat di Islam mana? Islam, waalaikumsalam. Man. Islam tidak mengatakan bahwasannya wajib untuk
mengimani Taurat itu sebagai kitab suci. Hanya mengimani saja, iman doang. Tapi dalam Islam kami harus beriman adanya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tauratnya mana? Ada Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa. Ada Taurat yang mana, Zabur yang diajarkan oleh Nabi Daud. Mengenai isinya, para ahli kitab pada masa itu sudah mengubah-ubah isinya. Siapa yang mengubah, Bang? Para ahli kitab. Bang. Maksudnya para ahli kitab adalah orang yang memahami isi kitab tersebut. Para imam, para rabi, pemimpin-pemimpin keagamaan masa itu sudah mengubah pengajaran. Iya, buktinya Taurat itu diubah mana, Bang? Buktinya bahwa Taurat itu yang diubah itu mana? Bukti bahwasannya isi Taurat itu sudah diubah. Tidak ada teks asli yang diketahui bersumber dari para nabi. Tidak ada diketahui mana yang dikatakan tabut Musa, mana? Loh, sejarahnya Anda tahu? Orang Yahudi, bukan klaim. Orang ini Yahudi, bukan klaim Bang Elpran. Ini berdasarkan Yahudi, sejarah dan data yang ada tersaat ini. Orang Yahudi kan masih ada Taurat yang sampai sekarang, yaitu seperti yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi sama Kristen dengan Yahudi mengimani Taurat itu yang memang yang tertera di situ. Jadi nggak ada yang dipalsukan. Jadi kalau memang abang mengklaim bahwa itu palsu dan diubah-ubah, buktinya bahwa apa buktinya itu tidak dipalsukan? Kalau yang dikatakan Taurat itu adalah 2 loh batu dan gulungan yang disimpan dalam tabut, yang tabutnya sampai hari ini tidak ditemukan. Anda tahu tentang tabut perjanjian? Kan Al-Quran mengklaim kan bahwa Al-Quran menyatakan ada pengajaran disampaikan kepada Nabi Musa. Itu yang diimani. Mana Tauratnya? Umat Islam tidak dikatakan untuk beriman kepada Taurat yang dibawakan oleh dalam penulisan kitab. Tidak. Nabi Muhammad sendiri melarang untuk membaca kitab Taurat pada masa dia. Karena adanya tangan-tangan jahil yang sudah mengubah. Bukannya di Al-Quran, Bang, Taurat di Islam itu di Al-Quran mengimani Taurat, Zabur dan Injil, ya kan? Disuruh mengimani. Oke, sekali lagi saya katakan yang diimani dalam Islam adalah Nabi Musa mengajarkan tentang Taurat, Nabi Daud mengajarkan tentang Zabur, Nabi Isa mengajarkan tentang Injil, bukan kitab yang tertulis, Bang, bukan. Kitab dalam bahasa Arab artinya adalah ketetapan. Bukan berarti sebuah tulisan. Dalam bahasa Arab, Al-Quran yang tulisan saja dikatakan mushaf. Sementara ya kitab Al-Quran adalah yang dilafazkan dalam bahasa Arab, yang diucapkan dalam bahasa Arab, bukan yang dituliskan. Ketetapan, aturan, hukum, dan segala petunjuk yang diberikan di dalam penyampaian para nabi, pewahyuan, itulah kitab dalam Islam, bukan yang ditulis. Itu mushaf namanya. Abang bilang tadi kita bisa mengenal Allah itu dari para nabi seperti di Taurat, ya kan, yang ada di Alkitab. Jadi sekarang abang bilang itu udah diubah-ubah. Jadi abang klaim tadi kita mengenal Allah. Bukan saya yang bilang, bukan umat Islam yang klaim wahyu firman Tuhan dalam Al-Quran. Allah berfirman mengatakan bahwasannya mereka telah mengubah-ubah kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini adalah berasal dari Allah. Bukan saya, bukan Nabi Muhammad yang berkata, bukan umat Islam, tapi adalah wahyu firman Tuhan. Berarti firman Taurat dari Allah ini seperti apa gitu loh, makanya itu yang bingung. Oh, abang mau tahu Taurat dari Allah itu seperti apa? Kan di Al-Quran sebenarnya bukan tugas kami, karena kami diberikan petunjuk menyatakan bahwasannya hal yang dikoreksi ada, tapi bukan tugas kami untuk menunjukkan aslinya. Yang dikoreksi tentang pengajaran, karena isi yang disampaikan dalam Al-Quran adalah pengajaran yang sudah diubah, menyimpang. Penyataan dalam Taurat bahwasannya ya, umat Bani Israel ya tidak mengenal Allah, itu dikoreksi dengan adanya dalam surat Toha. Musa diberitahukan tentang nama Allah, Innani Anallah. Tapi Bani Israel tidak pernah menyebutkan namanya, tapi menyebut dengan Yod-Heh-Wav-He, Adonai, Elohim. Salah satu bukti ya. Berarti Allah Israel beda dengan Allah Israel beda dengan Allah. Itu Anda yang membawakan, saya tidak bilang begitu. Bang Bejo, gini aja Bang Bejo, biar kasih perumpamaan ya. Berarti beda dong. Sebentar.
Enggak, Man, Salman, kau sabar dulu, kau diam aja. Ya, kau diam, mute aja. Jadi gini, Efran, kalau kau mau memaksakan tentang perbedaan, maka di dalam kedua kitab menyatakan bahwasannya berimanlah kepada satu-satunya Tuhan. Itu satu ciri bahwasannya Tuhan itulah sama semua, Sang Maha Pencipta, menciptakan langit dan bumi, mempunyai sifat yang maha tinggi, maha kuat, maha perkasa dan maha kekal, tidak tersentuh maut, tidak berubah, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya. Siapa yang akan mendengar suaranya akan mati. Itu dalam ketiga pengajaran ada. Yahudi, Kristen, Islam sama. Ya, Ada berarti penyampaian tentang sifat-sifat ini. orang Tapi di Yahudi- Kristen dikatakan bahwasannya Yesus yang katanya sebagai anak Tuhan adalah sebagai ilahi ketuhanan, mati disalibkan, sifat kekalnya hilang. Gini loh bang, Karena kekal orang itu Yahudi harus juga tidak percaya pernah bahwa mati. Allah itu kan esa. Islam juga mengenal Allah Anda itu bertanya esa. tapi tidak mau mendengarkan jawaban. Saya sedang menjelaskan. Anda tadi Enggak, bertanya. pengen tahu loh Allah Israel Kalau sama pengen tahu, Allahnya ketika bertanya, Islam. orang menjawab, didengarkan, supaya bisa masuk dalam pemahaman Anda untuk dipikirkan. Oke. Bukan lompat bertanya pada yang lain. Anda tadi bertanya tentang perbedaan. Saya menyatakan Anda salah. Karena sifat yang ditunjukkan dalam kitab tersebut sama. Mengenai Sang Maha Pencipta. Dan ada penyebutan tentang Tuhannya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dalam Al-Quran dikatakan ada Tuhan yang sama. Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Ismail. Kalau memang sama Tuhannya bang, orang Israel percaya Tuhan itu Yeshua HaMashiach. Sementara Islam kan Allah. Jadi beda dari Di mana ada orang Israel dikatakan mengimani Yesus Mesias sebagai Tuhan? Di mana? Yahweh yang mengenal Tuhan itu Yahweh bukan menyatakan Yahweh. tentang Yeshua. Yehaya. Anda kalau nggak tahu artinya, nggak tahu apa yang dikatakan Yahweh, jangan ngomong. Yehaya adalah tentang yang maha kekal, yang ada dan selalu tetap ada. Anda nggak tahu itu berarti. Anda nggak tahu Benar, CBLP. Saya tahu CBLP. Berarti dari situ saja udah beda bang. Anda yang menganggap beda, Anda nggak paham. Pengajaran di CBLP tentang Taurat itu menjelaskan tentang sebeltapnya, tentang kitabnya. Tidak pernah dikatakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah nama Tuhan, tapi cara memanggil Sang Tuhan. Ya, iya benar. Jadi mereka mengenal Allah itu ya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He ya kan. Jadi kalau di Islam mengenal sebutan nama Tuhan itu Allah. Jadi jelas-jelas berbeda. Kemudian dari Di mana jelas-jelas berbeda? Anda jangan gunakan narasi yang tidak bisa Anda buktikan. Saya sudah menjelaskan dengan ciri-ciri. Anda tidak bisa bantah. Jelasnya di mana Anda bisa bilang beda? Saya tadi menyatakan tentang hal yang sama. Allah yang sama di mana? Yang samanya apa? Di mana buktinya Anda bisa bedakan? Saya menyamakan dengan pengajaran yang sama tentang Tuhan yang satu, tentang nabi-nabi yang mengatakan bahwasan Tuhan mereka adalah sama satu. Oke. Perbedaannya Bagaimana Bang, Anda bisa menurut saya, membedakannya? perbedaannya, Coba Anda oke, buktikan, bisa beda. Coba Anda buktikan Oke, dulu. perbedaannya Menjawab dengan apa yang Anda ucapkan. Silakan. Ya, saya jawab. Perbedaannya dengan Tuhannya orang Israel yang disebut dengan Yod-Heh-Vav-He dan dengan nama Allah Islam kan Allah. Jadi jelas itu nomor satu berbeda. Kemudian di Taurat Gak orang jelas Israel, beda, karena ternyata mereka mengimani Tuhan yang sama. Kata Allah tidak ditemukan dalam Taurat karena mereka menggunakan bahasa Ibrani. Kata Allah adalah penyebutan nama dalam bahasa Arab. Alif Berarti lam beda lam dong. ha yang Anda ketahui. Beda. Bukan beda. itu beda Yang Anda ketahui sebutannya kata beda. Allah dari bahasa Arab alif lam lam ha. Nah, itu dia. Rabi Sadia Gaon menyatakan bahwasannya penyebutan tentang Elohim Yod-Heh-Vav-He Allah ya alif lamet he sama dengan Allah sama dengan Yod-Heh-Vav-He. Anda baca itu penyampaian itu klaim. Midras dari Rabi Sadia Gaon. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Kemudian Tanya ada. perbedaan yang kedua Bang dari penciptaan. Di Alkitab di Taurat jelas-jelas tertulis penciptaan Adam dan Hawa. Jadi saya tahu di Al-Qur'an nggak ada nama manusia ciptaan pertama, Bang. Di mana ada di dalam Taurat Musa penyebutan nama Hawa? Di mana? Ya Nggak ada Adam juga. dan Hawa. Nggak ada dalam Taurat ada nama Hawa. Jangan ngarang. Baca di mana?
Di Alkitab, Di mana? Di mana dia di dalam Bible pun nggak ada aslinya. Bible asli dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, silakan Anda cari. Di mana ada kata Hawa? Nggak ada. Jangan Anda pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu udah ngambil dalam terjemahan, ngambil dari istilah Islam. Hawa. Anda nggak tahu bahasa aslinya. Jadi pakai apa? di Dalam bahasa mana Yunani dan orang bahasa Islam Ibrani. tahu ciptaan manusia pertama, Bang? Sementara di Al-Quran nggak ada Adam dan Hawa, nggak ada. Dari mana Kristen tahu di Bible menyebutkan tentang penyebutan manusia pertama? Dari mana? Taurat Musa. Dari Di mana Musa Taurat, tahu di tentang itu? Taurat. Dari mana Musa tahu tentang itu? Ya, Yahweh Elohim menyampaikan kepada Musa, kan berbicara dengan Musa. Firman Tuhan. Maka dikatakan juga dalam Ya. Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Bahwasanya Nabi Muhammad itu tidaklah berkata dengan kata sendiri, tapi berdasarkan dari Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.